Ya, selamat pagi Aldi. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, saat ini ada 1.304 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, dan jumlah itu adalah hasil penambahan dari 148 kasus yang terdeteksi pada hari Rabu lalu. Dan dari 1.304 orang pasien yang dirawat, 136 orang diantaranya adalah pasien positif COVID-19 yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron setelah melalui pemeriksaan di Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan pada Rabu lalu. Jumlah itu adalah hasil penambahan dari 67 kasus Omicron yang terdeteksi dan dirawat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Pasien COVID-19 varian Omicron terbanyak merupakan PPLN sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Kolonel Kesehatan, berasal dari Arab Saudi yang cukup mendominasi kasus Omicron di Indonesia, lalu kemudian dari Turki, Uni Emirat Arab, Malaysia, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Dari 1.304 pasien yang dirawat saat ini di Wisma Atlet Kemayoran, 438 diantaranya menunjukkan gejala COVID-19, sementara 680 lebih sisanya positif COVID-19 tanpa bergejala. Berdasarkan data Wisma Atlet Kemayoran, lebih dari 1.000 pasien adalah pelaku perjalanan luar negeri dan ditempatkan di Tower 5, sementara sisanya adalah pasien domestik yang ditempatkan di Tower 6. Varian Omicron di Indonesia sudah terdeteksi sebanyak 250 kasus sejauh ini, dan 239 kasus diantaranya berasal dari PPLN atau transmisi pelaku perjalanan luar negeri, dan 15 kasus lainnya merupakan kasus lokal. Menurut keterangan dari perwakilan Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Darmizi kemarin menyatakan bahwa mayoritas pasien varian COVID Omicron yang saat ini tengah dilakukan perawatan dan juga isolasi mandiri di sejumlah tempat karantina setempat seperti RS Darurat Wisma Atlet dan sejumlah rumah sakit lainnya, menunjukkan bahwa mayoritas pasien bergejala ringan dan juga bahkan tanpa gejala. Sebanyak 49% mengalami gejala seperti batuk dan 29% mengalami gejala flu atau gejala pilek. Aldi. Ya, kalau kita melihat persentasenya, ada lebih dari 1.000 orang yang saat ini berada di RSD Wisma Atlet Kemayoran ditempatkan di Tower 5 adalah merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Dan memang dari jumlah itu tidak semuanya terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron, tapi bisa menjadi varian lainnya seperti Delta atau varian yang lainnya. Tapi saat ini sudah cukup banyak negara-negara yang terkonfirmasi COVID-19. Dan untuk varian Omicron sendiri ditempatkan di Tower 5. Ini juga adalah tower yang sama dengan tower yang khusus pelaku perjalanan luar negeri, hanya saja untuk varian Omicron ditempatkan di lantai khusus, yaitu di lantai 10 di Tower 5 RSD Wisma Atlet Kemayoran. Pemisahan ini juga dilakukan di tempat lain seperti di RSPI Sulianti Saroso misalnya, yang menyediakan dua ruangan khusus untuk pasien varian Omicron, dan untuk varian yang lainnya
atau untuk masyarakat yang masih menunggu untuk hasil kasus tracing untuk menentukan pasien tersebut adalah terkonfirmasi varian Omicron atau tidak. Dan untuk varian Omicron sendiri, mereka dipisahkan satu kamar satu orang. Ini bertujuan untuk memudahkan evaluasi dan juga mempelajari karakteristik dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh varian Omicron itu sendiri. Selain itu tentunya dikarenakan adanya kekhawatiran transmisi penularan yang lebih cepat dibandingkan dengan varian yang lainnya, maka pemisahan itu juga harus dilakukan. Dan tentu ini harus menjadi perhatian. Saat ini ada 250 kasus yang sudah terdeteksi, dan tentunya dengan masih banyak pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Jakarta saja atau di Bandara Soekarno saja, dari catatan saya satu hari bisa mencapai lebih dari 3.500 orang pelaku perjalanan luar negeri dan sejumlah negara, termasuk dengan negara-negara yang saat ini mengonfirmasi adanya kasus varian Omicron seperti Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. 1-2 kali penerbangan yang jumlah penerbangannya juga cukup banyak ke Indonesia. Tentu ini harus menjadi perhatian di tengah situasi dipangkasnya masa karantina atau durasi karantina yang tadinya 14 hari untuk negara-negara yang mengalami varian Omicron seperti Afrika Selatan, Denmark, Prancis, dan juga sejumlah lainnya, kini dipangkas menjadi 10 hari dan 7 hari untuk negara-negara di luar negara yang sudah terkonfirmasi varian Omicron. Tentu masa atau durasi karantina ini juga harus menjadi kewaspadaan tersendiri, mengingat sejumlah menyatakan bahwa dalam beberapa kasus di sejumlah negara varian Omicron ini baru terdeteksi positif ketika memasuki karantina di hari ke-10 dan juga di hari ke-12. Dengan dipangkasnya masa karantina, tentunya ini pun harus menjadi perhatian untuk Kementerian Kesehatan. Ini itu mengingat aktivitas warga terutama di Jakarta yang sudah kembali normal, aktivitas kelas pekerja, para pelajar ataupun mahasiswa yang kembali bersekolah atau kuliah dengan pembelajaran tatap muka juga tentu menjadi perhatian. Dan perlu diketahui, Aldi, di Jakarta sendiri saat ini kasus aktif setelah penambahan kasus pada hari Rabu kemarin tercatat ada lebih dari 900 kasus aktif, yaitu terdapat 900 orang yang mendapat perawatan dan 600 diantaranya didominasi oleh pelaku luar negeri, dan positif rate di Jakarta sendiri berkisar 0,88% terakhir, dan itu artinya memang masih di bawah standar WHO yaitu 5%. Meski demikian, ini tetap harus dilakukan kewaspadaan, pengetatan protokol kesehatan harus diperketat.